Iya, harus jawab nih. Kan Teteh punya ya hampir sama lah life story-nya juga honornya gitu. Bagi 2 dong Teh. Ya kan, double kan juga ya. Ya kan kita menginfokan ini siaran kan bukan sekedar untuk hahaha itu. Artinya ada sisi-sisi edukasi informasi kepada pemirsa juga. Iya, dan semoga jadi inspirasi apa yang cerita hati kan gitu ya. Alhamdulillah sih saya udah berapa lama ya saya pakai kerudung? Sampai lupa, 2005 kali ya, udah lumayan lama, ya lumayan lama. Jadi proses dulu saya ketika menikah yang kedua. Loh, sampai 2 kali Teh? Oh, baru tahu saya. Saya pulang haji, jadi semua alhamdulillah. Ibu saya bilang, nenek saya bilang, semua di keluarga sih yang pulang haji langsung pulangnya pakai hijab gitu dan seterusnya gitu. Jadi pada saat itu saya pulang haji, saya pakai hijab. Alhamdulillah saya menemukan jodoh saya pada saat itu, ayahnya Nashwa. Terus wah udah dong, enak dong, siap untuk menjadi bidadari di rumah tangga gitu kan. Akhirnya nikah, terus kemudian divorce. Nah terus kemudian saya berpikir, itu malu banget gitu wah ini kayaknya kok udah pakai hijab, udah niat baik gini nih, tapi kok gagal ya, malu gitu, merasa malu dengan ternyata hidup saya tidak baik, ternyata diri saya nggak baik gitu, mengevaluasi diri. Akhirnya saya bilang pada saat itu ketika saya buka hijab saya lagi, disebut sebagai reset program, saya bilang pada diri saya. Lalu kemudian beberapa tahun lalu, saya lupa tepatnya tuh, pokoknya beberapa waktu lalu ketika saya mau puasa pada saat itu Ramadan, malam-malam itu saya kepikiran, jadi malamnya besok kita mau sahur gitu, saya bilang kayaknya ini udah lama banget nih, riset program kok kelamaan gitu Wi. Terus kemudian sekarang saatnya gitu, saya cuma telepon ibu saya telepon nenek saya. Minta doanya? Iya, saya minta doa, semoga saya istiqomah, saya mau pakai baju hijab mulai dari sekarang. Terus nenek saya bilang gini pesennya, awas ulah ke maneh kawin cerai deui terus deui ayo nutup cerai maneh cerai gitu agama nu disalahkeun gitu. Iya, bahasa Spanyol lah. Jadi katanya kalau memang kamu berniat baik, saya doakan istiqomah, tapi jangan sampai ketika ada suatu penghalang di tengah jalan lalu kemudian kamu buka lagi yang disalahin Islam, padahal yang salah kamu. Betul. Gitu. Jangan malu-maluin Islam, jangan malu-maluin agamamu gitu. Terus akhirnya saya bilang enggak mah insya Allah. Jadi malam hari itu langsung saya buka lemari, saya keluarin semua baju, saya bermodalkan baju cuma 3 setel. Jangan baju panjang ya Teh? Yang panjang, karena yang lain kan cuma 7/8. Walaupun saya selalu pakai celana juga gitu ya, nggak pernah pakai yang terlalu tadi yang 2 PK itu kan saya alhamdulillah enggak juga gitu. Terus kemudian udah abis itu saya modalnya itu kalau kerudung kan suka ikut pengajian, masih punya kerudung. Sisanya saya keluarin semua. Terus langsung gini, berarti gila ya baju masih gini 3 setel gitu ya. Terus udah besoknya langsung alhamdulillah saya bilang mohon doanya aja yang terbaik. Paling tidak waktu itu ada pertanyaan dari anak saya. Anak saya bilang adalah gini, Bunda kalau Bunda pakai hijab terus Bunda gaul nggak? Karena bunda-bunda teman-temannya Nashwa kan gaul gitu. Gaul dalam tanda petik buat anak saya mungkin apakah kemudian saya akan menjadi berubah, lalu kemudian menjadi tidak menutup diri dan segala macam. Terus saya bilang, nak, kasih Bunda waktu 1 minggu. Nashwa liatin Bunda seperti apa. Abis itu bikin saya sedih. Jadi setelah 1 minggu anak saya lari ketemu saya ke kamar, terus dia minta maaf, dia meluk saya. Udah maafin Nashwa ya, I'm already underestimate you, dia bilang gitu. Kenapa? Ya, because I thought you're not gaul, but you're gaul as my mom, even you're with hijab katanya gitu. Nah itu saya sempat nangis. Saya bilang, no it's okay, nah doain Bunda berhijab untuk gini segala macam. Terus yang saya rasakan itu tadi bahwa lebih tenang. Tentunya godaannya lebih banyak, karena begitu saya pakai hijab, begitu pekerjaan saya yang tadinya udah kontrak, langsung kontraknya dibatal. Padahal udah berjalan 1 bulan. Terus begitu semua iklan bikin survei, apakah dengan Desi berhijab akan merubah image gitu. Tapi saya yakin Allah akan memberikan pintu-pintu lain gitu. Ketika satu pintu, katakanlah saya tutup pintu ini, ditutup pintu ini, terus di pintu lain itu ada gitu. Nah menurut Uwi, apakah setiap orang yang selalu kan ada ketakutan, nanti gini, padahal ketakutan itu adalah untuk menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Oke, saya jawab, tapi karena ada yang mau nanya juga. Oh iya, boleh. Silakan. Sekalian nanti jawabnya silakan. Mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Mulia dari Poltekkes Jakarta 2. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana sifat fisik dan akhlak seorang bidadari surga yang tertuang di dalam Al-Quran? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Teteh dulu apa? Jawab Tetapi saya dulu. Yakin bahwa Allah itu
orang-orang yang bersungguh-sungguh waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang Siapa bersungguh-sungguh. saja orang yang punya kesungguhan untuk mendekat kepada Allah, berjalan pada on the track dalam agama ini, Allah akan bukakan jalan-jalan. Bukan hanya satu jalan ya, itu jamak. Subul itu jamak dari sabil itu jalan, kalau itu jalan-jalan. Ternyata Allah akan bukakan lebih banyak daripada yang tertutup tadi. Ya. Ya, dan nyatanya tidak mati rezeki kan? Iya. Luar biasa loh. Saya lihat belanjaannya di Citos itu banyak sekali. Padahal dulu serius. Dulu sebelum pakai jilbab saya tahu persis rumahnya di Asem Baris gitu. Oh iya, callingannya aja mesti numpang saya. Oh, mau nganter saya ke Gudang Peluru pasti harus nganter Perasaan dia terbalik dulu. deh, waktu itu numpang mobil saya deh. Pak Ustad. Pakai mobil station Tahu juga. arti Pak Ustad. Banyak itu. Ya rumahnya masih sempit, gangnya masuk susah segala macam. Ngarang. Iya, dia Sembaris tahu persis ya itu semuanya. Tapi alhamdulillah sekarang juga terbuka. Teteh juga begitu. Mohon maaf, dulu Teteh juga ya saya tahu punya ya, banyak hal, tetapi juga Allah tidak matikan itu semuanya. Toh diganti dengan yang luar biasa. Sekarang ada jadwalnya, Masya Allah. Yang New Zealand, yang Jerman, yang tahu ya, Bar ya. Masya Ya, Allah. tahu sendiri ini sebentar lagi. Ini. Tapi saya bersyukur banget karena di sini dengan Iya. acara ini saya mendapatkan Banyak jadi ilmu. kayak taklim gitu, ilmu Iya, baru alhamdulillah gitu itu. dari UI. Rezeki itu kan kita lihatnya tuh nominal uang tabungan, tapi Ya. Orang orang selalu saya berpikir gitu. rezeki adalah sehat, Ya. anak-anak sehat, sekolah Bahagia, pintar, bahagia muda. gitu. Ya. Saya dan suami alhamdulillah pernikahan juga alhamdulillah masih langgeng. Nah itu bagi saya tuh rezeki tuh luas, punya orang tua alhamdulillah gitu masih saya bisa melihat orang tua gitu Iya. kan. Saya rasa Betul. rezeki itu kan maknanya Iya, luas, tidak dulu hanya nggak sempat fulus. di rumah, sekarang malah banyak di rumah bisa ketemu yang lain-lain. Oke. Betul. Yang kedua tadi pertanyaan kaitannya dengan Bidadari. bidadari. Secara fisik memang tidak bisa digambarkan. Karena yang di surga itu ma'ainun ra'at wala udunun sami'at Iya. wala khotor ala qalbi basar. Jadi apa yang ada di surga itu apapun termasuk bidadarinya belum pernah terlintas dalam hati, belum pernah dilihat orang, belum Iya. pernah terdengar. Jadi karena kalau itu terdengar itu orang tidak kuat Iya, untuk iya. melihat keindahannya. Sampai malaikat itu sempat agak di dalam kitab Tadbirul Ghafilin itu dikatakan gini, oh, ada bidadari sangat cantik. Maka malaikat itu penasaran, dia ngintip dari lubang kunci karena surga masih dikunci. Begitu dia ngintip ternyata malaikat kaget pingsan karena hanya ada cahaya dari lubang kunci itu. Setelah pingsan di bangunan, bangun, ini syuting, jangan bangun aja, jangan tidur aja. Iya, karena jadi FD malah tidur, ya gitu banyak itu. Bangun, dit, bangun itu, begitu Ya, bangun ya. ada apa? Itu oke. Ternyata waktu malaikat ngintip, bidadari tahu sedang diintip, dia tersenyum, sehingga putih giginya itu ping luar biasa sampai dia kaget kilatnya itu. Allahu Oke. Akbar. Kalau yang itu tadi, kalau yang dimaksud dengan surat Asyafat ayat Iya. 48 itu di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya Ya, dan karena jelita matanya. dia fokus di dalam Ibnu Katsir, dia fokus kepada pasangannya saja. Memang disengaja oleh Allah nanti orang akan banyak laki-laki, tapi yang untuk jatah kita dia hanya fokus kepada kita. Jadi nggak jelalatan gitu Iya, ya. kepuasan seorang laki-laki itu kalau dia fokus hanya untuk dia. Ada banyak laki-laki tapi senangnya hanya pada dirimu. Itu luar biasa. Jadi misalnya di sini ini bidadari nggak senang sama Akbar kan, yang hanya semua bidadari hanya ke saya. Itu semuanya. Masya tolong Allah. amin. Semuanya. Allahumma amin, langsung diamin. Ya, setelah saat ini kita akan lanjut lagi karena ada satu surat yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz di Al-Quran. Ya, setelah saat ini tetap bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati.